Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah cerita yang semoga bisa menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Salim. Ia seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Hidupnya serba kekurangan, tetapi Salim tidak pernah mengeluh. Ia bekerja serabutan, melakukan apa saja demi bisa bertahan hidup, mulai dari membantu warga menggarap sawah, menjadi kuli angkut di pasar, hingga mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hutan yang terletak di pinggiran desa adalah satu-satunya tempat Salim bisa mengandalkan rezeki tambahan. Ia sering masuk ke dalamnya untuk mencari kayu kering, rotan, dan buah-buahan liar. Namun, tak banyak warga desa yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan itu. Konon, hutan tersebut dihuni oleh makhluk halus dan siluman yang bisa mencelakai siapa saja yang lancang. "Salim, jangan terlalu sering masuk hutan, nak," kata Mak Sarmi, seorang ibu tua yang sering memberinya makanan jika ia sedang kekurangan. Hutan itu ada penghuninya. Dulu sudah banyak yang hilang tanpa jejak. Salim hanya tersenyum kecil. Ia tidak menyepelekan omongan orang-orang, tetapi baginya, hutan bukanlah tempat yang menyeramkan. Ia sudah terbiasa dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan, kicauan burung yang bersahutan, serta bayangan-bayangan yang bergerak di antara semak-semak siang itu. Seperti biasa, Salim berjalan menyusuri hutan dengan sebilah parang di tangannya. Kakinya melangkah hati-hati di atas tanah yang lembab, menghindari akar pohon yang menjulur kemana-mana. Matahari mulai condong ke barat, menandakan waktu sudah beranjak sore. Saat sedang mengumpulkan ranting-ranting kering, Salim mendengar suara aneh dari balik semak-semak di depannya, seperti suara sesuatu yang meronta-ronta. Dahinya berkerut. Ia mendekat perlahan dan menyibakkan semak-semak dengan parang. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Seekor ular besar dengan sisik terjerat dalam perangkap kawat. Tubuhnya melingkar dengan liar, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin bergerak, semakin dalam kawat itu menancap ke kulitnya. Matanya menyala tajam, mendesis marah, tetapi juga terlihat kesakitan. Salim menelan ludah. Ia tahu betapa berbahayanya ular sebesar itu. Satu gigitan bisa merenggut nyawanya dalam hitungan menit. Namun, saat melihat bagaimana ular itu tersiksa, ada sesuatu dalam hatinya yang tidak tega. Hati kecilnya berbisik, makhluk ini juga ciptaan Tuhan, dan dia sedang kesakitan. Dengan hati-hati, Salim mendekat. "Tenang, aku gak akan nyakitin kamu," bisiknya pelan, berusaha menenangkan ular itu. Tangan Salim mulai bekerja membuka kawat yang melilit tubuh ular tersebut. Sesekali ular itu mendesis, seolah waspada dengan gerakan Salim. Tapi anehnya, ia tidak menyerang. Mungkin ia tahu bahwa pemuda miskin itu sedang menolongnya. Setelah beberapa menit yang menegangkan, akhirnya lilitan terakhir terbuka. Salim mundur beberapa langkah, berjaga-jaga jika ular itu tiba-tiba menyerangnya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Ular itu tidak pergi. Ia menatap Salim dengan mata tajamnya yang berkilat di bawah sinar matahari senja. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Lalu, dengan gerakan yang anggun, ular itu menganggukkan kepalanya sedikit seperti memberi hormat. Sebelum akhirnya melesat masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Salim menghela napas panjang. "Semoga kamu gak ketemu pemburu lagi," gumamnya sebelum berbalik dan melangkah pulang. Namun, Salim tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah pulang dari hutan, Salim merasa tubuhnya sangat lelah. Ia segera berbaring di atas tikar lusuh di gubuknya yang kecil. Angin malam berhembus lembut melalui celah-celah dinding bambu, membuat suasana semakin sepi dan sunyi. Saat matanya mulai terpejam, ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang berbeda. Sekelilingnya diselimuti kabut tipis dengan cahaya keemasan yang berpendar lembut. Di depannya, berdiri seorang pemuda tampan berbaju hijau, dengan mata tajam dan senyuman penuh ketenangan. "Salim." Suara pemuda itu terdengar dalam dan menenangkan. Salim mengernyitkan dahi. "Siapa kamu?" tanyanya heran. Pemuda itu tersenyum. "Namaku Naga. Aku datang untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku." Salim semakin bingung. "Menyelamatkanmu?" Pemuda itu mengangguk. "Aku adalah ular yang kau bebaskan dari perangkap kemarin. Wujudku yang sebenarnya bukan sekadar ular biasa.
Aku adalah penjaga hutan ini. Salim membelalakkan mata. Kamu siluman, naga tersenyum kecil. Tidak tampak menyeramkan, seperti yang sering diceritakan orang-orang tentang makhluk halus. Bisa dibilang begitu, tapi aku bukan makhluk jahat, seperti yang dibayangkan manusia. Aku hanya menjaga keseimbangan di hutan ini. Dan karena kau telah menolongku, aku ingin membalas kebaikanmu. Salim masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bayangan naga mulai memudar, dan dunia di sekelilingnya semakin samar. Lalu, Salim terbangun. Ia terengah-engah, mendapati dirinya kembali di gubuk kecilnya. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui celah dinding. Ia mengusap wajahnya, mencoba mencerna apa yang baru saja dialaminya. Jadi, itu hanya mimpi. Masih merasa aneh dengan apa yang ia lihat. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi saat ia melangkah keluar dari gubuk untuk mencuci muka di sumur. Ia merasakan sesuatu yang bergerak di dekat kakinya. Begitu menoleh, matanya membelalak. Di hadapannya, seekor ular besar dengan sisik hijau keemasan melingkar tenang. Ular yang kemarin ia selamatkan. Salim terpaku di tempatnya. Kamu? Ular itu mengangkat kepalanya, menatap Salim dengan mata tajamnya. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Aku sudah bilang, aku ingin membalas kebaikanmu. Suara itu terdengar jelas di kepala Salim. Meskipun bibir ular itu tidak bergerak, Salim mundur selangkah. Hatinya berdebar kencang. Kakakmu bisa bicara? Yula, itu, atau naga, kembali menganggukkan kepalanya. Aku sudah lama hidup di hutan ini, tapi belum pernah bertemu manusia sebaik dirimu. Kau tidak serakah, tidak merusak, dan kau berani menolong tanpa mengharapkan imbalan. Itu hal yang langka di dunia manusia. Salim masih tercengang, tapi perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa ular di hadapannya bukan makhluk biasa. Ia menelan ludah, mencoba menguasai diri. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya Hati. Naga tersenyum, bukan senyum manusia, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan ketulusan. Mulai sekarang, aku akan menjadi sahabatmu, Salim. Aku akan membantumu jika kau dalam kesulitan. Kau telah menolongku, maka aku pun akan melindungimu. Salim menatap mata naga dalam-dalam. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ular ini bukan ancaman. Ia tersenyum kecil. Kalau begitu, senang berkenalan denganmu, naga. Dan sejak saat itu, persahabatan antara manusia dan siluman ular pun dimulai. Sejak pertemuan itu, kehidupan Salim mulai berubah. Ia kini memiliki sahabat yang tak biasa, seekor siluman ular bernama Naga. Di hari-hari berikutnya, naga sering muncul di sekitar gubuk Salim, terutama saat malam tiba. Ia melingkar di bawah pohon besar di belakang rumah Salim, menunggu pemuda itu selesai dengan pekerjaannya. Mereka berbicara layaknya dua sahabat lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Aku sudah hidup ratusan tahun, kata naga suatu malam. Aku telah melihat banyak hal, dari kerajaan yang bangkit dan runtuh, hingga manusia yang terus berubah dari zaman ke zaman. Salim mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau kamu hidup selama itu, berarti kamu tahu banyak hal ya? Naga mengangguk. Aku tahu banyak tentang hutan ini, tentang desa ini, bahkan tentang manusia. Ia menatap Salim dalam-dalam. Aku tahu bahwa manusia bisa menjadi baik, tapi juga bisa sangat jahat dan serakah. Salim menghela napas. Itu benar. Di desa ini pun ada orang baik dan ada yang tidak. Orang-orang seperti aku yang miskin seringkali hanya dipandang sebelah mata. Naga diam sejenak sebelum berkata, karena itulah aku ingin melindungimu. Kau berbeda dari manusia lain. Kau tidak serakah, dan kau memiliki hati yang tulus. Aku berutang nyawa padamu, Salim. Mulai sekarang, jika kau dalam bahaya, panggillah namaku. Aku akan datang. Salim menatap naga dengan perasaan haru. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memiliki sahabat sejati. Kini, ia menemukannya dalam sosok makhluk yang justru selama ini ditakuti oleh manusia. Namun, Salim sadar bahwa ia tidak bisa menceritakan tentang naga kepada siapapun. Kalau orang-orang desa tahu tentangmu, mereka pasti akan ketakutan. Gumam Salim. Mereka bisa saja mengusirku atau bahkan memburumu. Naga mengangguk pelan. Itu sebabnya kau harus merahasiakan keberadaanku. Aku tidak ingin membahayakanmu. Sejak saat itu, persahabatan mereka menjadi sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Meski begitu, persahabatan yang aneh ini justru menjadi sesuatu yang berharga bagi Salim.
ia merasa tidak lagi sendirian. Setiap kali ia merasa lelah atau kesepian, naga selalu ada di sisinya, memberi dukungan dan nasihat. Salim tidak tahu bahwa suatu hari nanti ia akan sangat membutuhkan bantuan sahabatnya ini, sebab bahaya besar sedang mengintai di desa mereka. Hari-hari di desa Salim yang biasanya tenang mulai berubah menjadi mencekam. Kabar tentang orang-orang yang menghilang secara misterius mulai menyebar. Dalam 2 minggu terakhir, sudah ada 3 orang yang tidak kembali ke rumah mereka. Warga mulai ketakutan. Setiap malam, mereka memilih untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Beberapa orang bahkan menyalakan dupa atau meletakkan sesajen di depan rumah mereka, berharap bisa mengusir makhluk halus yang diduga menjadi penyebabnya. Suasana semakin tegang ketika Jaka, sahabat Salim sejak kecil, ikut menghilang. Suatu pagi, saat Salim baru saja kembali dari hutan membawa kayu bakar, ia mendengar keributan di tengah desa. Ia segera bergegas ke sana dan melihat orang-orang berkumpul di depan rumah Pak Lurah. "Apa yang terjadi?" tanya Salim kepada salah satu warga. "Jaka belum pulang sejak kemarin sore," jawab seorang ibu dengan wajah cemas. "Ibunya sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya." Salim merasa tubuhnya menegang. "Jaka hilang?" "Benar," sahut Pak Lurah yang berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya terlihat serius. "Ini sudah yang keempat kalinya dalam 2 minggu terakhir. Kita tidak bisa menganggap ini kebetulan. Tapi, siapa yang menculik mereka? Atau, apa mungkin ini ulah makhluk halus?" Suara seorang warga terdengar gemetar. Seorang lelaki tua menghela napas berat. "Aku sudah lama tinggal di desa ini, dan aku merasa kejadian ini mirip dengan peristiwa puluhan tahun lalu. Dulu, pernah ada kejadian orang hilang satu persatu, dan saat ditemukan, mereka sudah tak bernyawa." Warga semakin panik mendengar cerita itu. Salim mengepalkan tangannya. Ia tidak percaya Jaka bisa menghilang begitu saja. Jaka adalah pemuda yang ceria dan selalu berhati-hati. Tidak mungkin ia pergi tanpa alasan, tanpa berpikir panjang. Salim berlari menuju rumah Jaka. Di sana, ia melihat ibu Jaka menangis terseduh-seduh di depan rumahnya. Hatinya terasa berat melihat wanita tua itu dalam kesedihan. "Ibu, terakhir kali Jaka pergi, apa dia mengatakan sesuatu?" tanya Salim dengan hati-hati. Ibunya mengusap air mata dan mengangguk pelan. "Dia bilang ingin pergi menemui seseorang di ujung desa, tapi aku tidak tahu siapa." Salim semakin curiga. "Aku akan mencarinya, Bu," kata Salim mantap. Ibunya menatapnya dengan khawatir. "Tapi, Salim, bagaimana kalau kau juga menghilang?" Salim tersenyum kecil. "Aku tidak akan sendirian." Ia tahu ada seseorang yang bisa membantunya. Malam itu, Salim duduk di belakang gubuknya, menunggu kehadiran naga. Seperti biasa, sahabatnya itu datang melingkar di bawah pohon besar. "Naga, aku butuh bantuanmu," kata Salim dengan nada serius. Naga mengangkat kepalanya. "Ada apa?" Jaka menghilang. "Sudah 4 orang yang hilang dalam 2 minggu terakhir. Aku merasa ada yang tidak beres." Mata naga menyipit. "Ini bukan kejadian biasa. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang gelap sedang mengintai desa ini." Salim mengangguk. "Bisakah kau membantuku menemukan Jaka?" Naga diam sejenak sebelum menjawab. "Aku akan mencoba." Salim merasa sedikit lega. Ia tidak akan membiarkan Jaka hilang begitu saja. Apapun yang terjadi, ia akan menemukannya yang belum ia sadari. Pencarian ini akan membawanya ke rahasia kelam yang tersembunyi di balik desa mereka. Setelah malam itu, Salim tidak bisa tidur dengan tenang. Pikiran tentang hilangnya Jaka dan orang-orang lainnya terus mengganggunya. Semakin ia memikirkan kejadian-kejadian aneh di desa ini, semakin banyak tanda tanya yang muncul di benaknya. Sementara itu, naga sudah berjanji akan membantunya menyelidiki. Namun Salim tahu bahwa ia harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu tentang keberadaan sahabatnya yang bukan makhluk biasa itu. Salim memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga desa yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang tengah berlangsung. Beberapa hari setelahnya, Salim mendapat sebuah informasi yang mengejutkan dari seorang tetangga tua yang ia ajak berbincang. "Pak Wiryo, kau tahu?" tanya wanita tua itu. "Dia memang kaya, tapi orang-orang desa sering menganggapnya aneh." Salim mengerutkan kening. "Aneh? Apa maksudnya?" Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. "Aku dengar dia sering pergi ke hutan pada malam hari. Katanya untuk mencari kayu atau berburu, tapi tak pernah ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Satu hal yang pasti, kekayaannya
bertambah dengan cepat. Semua orang di sini tahu itu. Dan kau juga bisa lihat kan, rumahnya besar, tanahnya luas. Salim semakin terkejut. Tapi bukankah itu haknya? Mungkin dia berusaha bekerja keras untuk memperoleh itu. Wanita itu menggelengkan kepala. Aku tak pernah tahu dia bekerja. Sepertinya dia punya cara lain untuk mendapatkan semua itu. Kau tak pernah lihat orang-orang yang datang ke rumahnya? Banyak yang aneh, Salim. Mereka datang tengah malam. Dan beberapa dari mereka, kembali. Salim merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tidak bisa begitu saja mengabaikan kecurigaan itu. Pak Wiryo, seorang tetangga kaya yang selalu tampak ramah, kini mulai terlihat mencurigakan di mata Salim. Kalau begitu, aku akan mencoba mencari tahu lebih banyak, kata Salim dengan tekad. Beberapa malam kemudian, Salim mulai mengamati rumah Pak Wiryo dari kejauhan. Dari balik pohon besar yang berdiri di dekat rumahnya, Salim memperhatikan aktivitas Pak Wiryo yang keluar dari rumah pada tengah malam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan Salim merasa ada yang tidak beres. Pak Wiryo selalu berjalan tergesa-gesa menuju hutan, membawa sebuah keranjang kecil yang tampaknya berisi barang-barang. Salim merasa curiga, lalu memutuskan untuk mengikuti. Dari kejauhan, ia mengendap-endap melalui semak-semak, berusaha agar Pak Wiryo tidak menyadarinya. Setelah beberapa lama, Pak Wiryo akhirnya sampai di sebuah bagian hutan yang tampaknya tidak pernah dikunjungi orang lain. Di sana, Pak Wiryo berhenti dan mengeluarkan keranjang dari tangannya, lalu mengambil sesuatu yang tampak seperti sesajen. Dari dalam tas, Salim menyaksikan dari balik pohon, hatinya berdebar-debar. Tiba-tiba, Pak Wiryo berbalik, dan Salim merasakan seolah ada yang memperhatikannya. Namun, saat ia mencoba untuk mundur perlahan, kakinya menginjak ranting kering. Berbunyi nyaring, Pak Wiryo menoleh. Wajahnya penuh kecurigaan. Siapa itu? Teriaknya, suaranya penuh amarah. Salim merasa terperangkap. Tetapi sebelum Pak Wiryo bisa mendekatinya, ia mendengar suara gemericik air yang aneh dari dekat. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau muncul di antara pepohonan. Dan naga muncul di hadapan Salim. Tubuhnya yang besar dan bersinar hijau menakutkan Pak Wiryo yang terkejut. Pergi dari sini, menish. Suara naga menggelegar, penuh wibawa. Pak Wiryo terhuyung mundur, tampak ketakutan. Siluman ular. Salim terkejut melihat bagaimana Pak Wiryo tampaknya mengenali naga. Apa yang terjadi? Tanya Salim, masih merasa bingung. Naga menatap Pak Wiryo dengan tajam. Kau telah berbuat jahat. Pesugihan yang kau jalankan bukan jalan yang benar. Kau menggunakan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaanmu. Dan orang-orang yang hilang adalah korban dari perbuatanmu. Pak Wiryo terlihat ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, siluman. Aku hanya mencari jalan untuk mendapatkan kekayaan yang layak untuk keluargaku. Naga melangkah maju, menundukkan tubuhnya yang besar dengan cara menjerumuskan orang lain dengan mengorbankan nyawa mereka. Salim merasakan perasaan berat mengendap di hatinya. Ia tahu sekarang bahwa apa yang terjadi di desa ini bukan kebetulan. Pak Wiryo memang terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Salim, menatap naga dengan cemas. Naga menatap Pak Wiryo dengan penuh kebencian. Kebenaran akan datang, Salim. Tapi kita harus berhati-hati. Jika orang-orang tahu tentang apa yang terjadi, mereka bisa menganggap kita musuh. Pak Wiryo menatap Salim dengan penuh amarah. Namun ia tahu bahwa kali ini, ia tidak bisa melawan. Sementara itu, Salim merasa tekadnya semakin kuat. Ia harus melindungi orang-orang di desa ini dan menghentikan perbuatan Pak Wiryo. Tidak peduli apapun yang harus ia hadapi. Setelah malam itu, Salim merasa semakin yakin bahwa Pak Wiryo terlibat dalam sesuatu yang sangat kelam. Kejadian-kejadian aneh di desa ini, terutama hilangnya orang-orang, semakin mengarah ke satu titik, pesugihan. Pak Wiryo adalah pusat dari segala kecurigaan itu. Salim tahu bahwa ia harus berhati-hati. Jika ia melakukan hal yang salah, bukan hanya dirinya yang akan terancam, tetapi juga naga. Makhluk siluman ular itu tidak boleh terungkap kepada siapapun. Pada suatu sore yang sepi, Salim memutuskan untuk mengintai rumah Pak Wiryo. Ia tahu bahwa orang itu sering pergi pada malam hari, jadi ia memilih untuk datang lebih awal. Dengan langkah hati-hati, Salim melintasi jalan setapak yang mengarah ke rumah besar Pak Wiryo. Di ujung desa, rumah Pak Wiryo tampak sepi. Pagar kayu yang tinggi dan pepohonan yang rimbun memberikan kesan misterius.
Salim mengendap-endap mendekat ke jendela rumah yang menghadap ke halaman belakang. Ia harus mendengar percakapan Pak Wiryo jika ada sesuatu yang penting yang bisa ia ungkapkan. Tiba-tiba, Salim mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ia merunduk cepat di balik pohon besar, mencoba menghindari agar tidak terlihat. Ia menyaksikan Pak Wiryo keluar bersama seorang pria tua berkerudung. Pria itu tampaknya bukan orang biasa. Wajahnya murung dan berpakaian lusuh membawa tas kecil yang berisi benda-benda aneh. Mereka berjalan menuju sebuah ruang belakang yang tampaknya merupakan ruangan yang jarang digunakan. Salim merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, ia mengendap-endap mendekati pintu belakang rumah yang sedikit terbuka dari celah pintu. Salim bisa mendengar percakapan mereka. "Pak Wiryo, apakah semua persiapan sudah siap?" Suara pria tua itu terdengar berat dan berbisik. "Ya, semuanya sudah siap," jawab Pak Wiryo. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. "Bardo sudah dipilih. Ia akan menjadi tumbal kami. Dengan darahnya, kekayaan kami akan meningkat. Ini sudah tradisi turun-temurun dalam keluarga kami." "Aku sudah tidak sabar." Salim terkejut mendengar nama Bardo disebut. Bardo adalah teman baik Salim yang terakhir kali terlihat sedang mencari kayu bakar sebelum ia menghilang. Salim sangat terkejut dan cemas mengetahui bahwa temannya akan dijadikan korban. "Apa yang akan terjadi setelah itu?" tanya pria tua itu. "Setelah darahnya tumpah, kekayaan yang kami dapatkan akan melimpah. Aku akan menjadi orang paling kaya di desa ini. Tidak ada yang akan menghalangi jalan kami," jawab Pak Wiryo dengan suara yang penuh ambisi. Salim merasa tubuhnya menggigil mendengar percakapan itu. Bardo, sahabatnya, akan dijadikan tumbal untuk pesugihan Pak Wiryo. Ini adalah bagian dari rencana gelap yang harus dihentikan sebelum terlambat. Dengan hati yang gelisah, Salim mundur perlahan dari jendela. Ia berlari secepatnya kembali ke rumah, namun perasaan cemas semakin mendalam. Ia tahu bahwa ia harus memberitahu warga, tetapi ia juga sadar bahwa itu tidak akan mudah. Setiba di rumah, Salim bertemu dengan naga. Ular besar itu melingkar di bawah pohon, tampak menunggu kedatangannya. Salim segera menghampiri sahabatnya itu dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. "Naga, Bardo, dia akan dijadikan tumbal." Pak Wiryo bersama dukun itu sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat, ujar Salim dengan napas terengah. "Aku harus memberitahu warga, tapi aku khawatir mereka tidak akan percaya padaku." Naga menatap Salim dengan tajam. "Kau benar, Salim. Orang-orang desa ini mungkin akan menganggapmu gila jika kau memberitahukan mereka tanpa bukti yang jelas. Tapi kita tidak bisa membiarkan Bardo menjadi korban." Salim merasa putus asa. Ia ingin segera bertindak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Bagaimana kalau kita membawa bukti? Mungkin dengan menyaksikan langsung ritual pesugihan itu, mereka akan percaya." Naga mengangguk. "Aku akan membantumu, Salim. Kita akan mencari cara untuk menghentikan itu sebelum terlambat." Salim merasakan tekadnya semakin kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya, ia tidak akan membiarkan sahabatnya menjadi korban. Dengan bantuan naga, ia harus menggagalkan rencana jahat Pak Wiryo. Bahkan jika itu berarti harus melawan kepercayaan lama yang sudah berakar kuat di desa ini. Namun, Salim tahu bahwa waktu tidak banyak. Jika mereka tidak bergerak cepat, Bardo mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Salim tak bisa lagi menunggu. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang berlalu, kekhawatirannya terhadap Bardo semakin mendalam. Ia tahu bahwa jika tidak segera bertindak, sahabatnya itu akan menjadi tumbal dalam ritual pesugihan Pak Wiryo. Salim bertekad untuk menyelamatkan Bardo, apapun yang terjadi. Setelah berunding dengan naga, mereka memutuskan bahwa Salim harus menyusup ke dalam hutan malam itu juga, tepat saat ritual akan dimulai. Naga meyakinkan Salim bahwa ia akan tetap berada di dekatnya, siap untuk membantu jika sesuatu yang buruk terjadi. Malam pun tiba. Salim berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang sudah sangat dikenalnya, menuju hutan tempat Pak Wiryo sering mengadakan ritual. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Salim mengingat pesan naga untuk tetap tenang dan waspada. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin terasa hawa aneh yang menggantung di udara. Di kejauhan, Salim dapat melihat cahaya api unggun yang menyala, suara gemerisik dari pohon-pohon besar, dan bisikan angin yang membawa aroma sesuatu yang tak wajar.
Inilah tempat yang sering dikunjungi Pak Wiryo. Bersama dukun itu tempat di mana orang-orang hilang dan perjanjian gelap dilakukan. Hati Salim berdebar-debar saat ia mendekati lokasi ritual. Ia bersembunyi di balik pepohonan besar, mengintip dengan hati-hati. Di depan sebuah batu besar, ia melihat Pak Wiryo dan dukun itu berdiri di samping tubuh Bardo yang terikat erat pada pohon. Bardo tampak pucat, matanya terpejam, seolah pasrah dengan nasibnya. Pak Wiryo memegang sebuah keris tua, sementara dukun itu memulai doa-doa yang tidak dimengerti Salim. Udara terasa semakin panas, dan api unggun di dekat mereka menyala lebih terang. Salim menggigit bibirnya, merasa kesal karena tidak bisa langsung menyerbu untuk menyelamatkan Bardo. Ia menunggu waktu yang tepat, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak melangkah maju, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekat. Salim cepat-cepat bersembunyi di balik semak-semak. Ia menahan napas, berharap tidak ketahuan. Sayangnya, keberuntungannya tidak bertahan lama. Tanpa disadari, ia menginjak ranting yang patah. Dengan cepat, suara langkah kaki berhenti. Dua pria bertubuh besar, yang merupakan anak buah Pak Wiryo, langsung menghampiri semak-semak tempat Salim bersembunyi. "Kau siapa?" Salah satu pria bertanya dengan suara serak dan dalam. Mereka tampaknya sudah mencium keberadaan Salim. Salim merasa terjebak, tapi ia mencoba tetap tenang. Aku hanya sedang berjalan-jalan di hutan," jawabnya dengan suara yang terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. "Jalan-jalan di hutan tengah malam? Hah, kau pasti tahu sesuatu." Pria itu menggertakkan gigi, menatap Salim dengan penuh curiga. "Kau akan ikut kami." Salim tahu bahwa jika ia melawan, mereka pasti akan menangkapnya dan membawanya ke Pak Wiryo. Ia memutuskan untuk tidak melawan dan mengikuti mereka, berharap dapat menemukan cara untuk melarikan diri nanti. Mereka membawa Salim menuju tempat ritual, di mana Pak Wiryo dan dukun itu sudah selesai mempersiapkan segala sesuatunya. Salim melihat Bardo yang masih terikat. Wajahnya semakin pucat. Bardo tampak sangat lemah, tetapi ketika melihat Salim, matanya terbelalak sejenak. "Salim," suara Bardo berbisik lemah. "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Pak Wiryo segera menyuruh anak buahnya untuk menahan Salim. "Akhirnya, kau datang juga. Tentu saja, kau ingin menyelamatkan temanmu, kan?" Pak Wiryo tertawa dingin. "Tapi itu sudah terlambat. Kau juga akan menjadi bagian dari ritual ini." Salim merasa cemas, namun ia mencoba tetap berpikir jernih. Naga pasti sedang mengamatinya dari kejauhan. Ia hanya perlu menunggu kesempatan untuk bertindak. Tiba-tiba, naga muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya besar dan bersinar hijau. Matanya menyala dengan kemarahan. "Kau tak akan bisa melanjutkan ritual ini, Pak Wiryo." Suara naga menggema di udara, membuat suasana semakin mencekam. Pak Wiryo dan anak buahnya terkejut melihat kehadiran naga. "Siluman ular!" teriak Pak Wiryo dengan ketakutan. "Kau datang untuk menghentikanku?" Naga melangkah maju. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. "Kau telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Ritual ini harus dihentikan, atau kau akan menanggung akibatnya." Salim merasakan keberanian tumbuh dalam dirinya berkat kehadiran naga. Dengan satu gerakan, ia berhasil melepaskan ikatan yang mengikat Bardo. "Ayo Bardo, kita harus pergi sekarang!" Namun, Pak Wiryo dan anak buahnya tidak tinggal diam. Mereka segera mengeluarkan senjata dan menyerbu naga dan Salim. Merasa ketegangan semakin memuncak. Saat itulah, naga dengan gesit menghindari serangan dan melilitkan tubuhnya pada salah satu pria yang berusaha menyerang Salim. Pak Wiryo mulai mundur, ketakutan melihat kekuatan naga yang luar biasa. "Ini belum selesai, siluman!" teriaknya. Namun, ia tahu ia tidak bisa menang. Salim segera menarik Bardo dan membawanya lari ke arah hutan. Naga terus melindungi mereka, menghadapi setiap serangan dari anak buah Pak Wiryo yang mencoba mengejar dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Salim dan Bardo akhirnya berhasil melarikan diri dari hutan, selamat dari ancaman ritual pesugihan yang mengerikan itu. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Bahaya masih mengintai di depan, dan Pak Wiryo pasti akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Salim dan Bardo terjengkang ke dalam gubuk tua yang gelap. Ketika Pak Wiryo dan anak buahnya membawa mereka, tidak ada banyak pilihan selain mengikuti dan berharap ada jalan keluar. Gubuk itu terbuat dari kayu yang lapuk, dengan atap yang bocor. Di beberapa tempat, di dalamnya hanya ada beberapa tikar tua yang dipergunakan untuk tidur.
tali yang mengikat tubuh mereka terasa begitu kencang dan keras. Salim menggerakkan tangan dan kakinya, mencoba melepaskan diri, namun jeratnya terlalu kuat. Bardo yang terikat di sampingnya tampak lelah. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. "Aku minta maaf, Salim," Bardo berbisik menatap temannya. "Dengan rasa bersalah. Karena kau harus terjebak seperti ini." Salim menatapnya dengan mata penuh harapan. "Jangan bicara begitu, Bardo. Kita masih punya kesempatan. Aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi." Bardo tersenyum lemah, merasa lega meskipun dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi ritual itu, mereka pasti sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Salim menggigit bibirnya, berpikir keras. Waktu semakin sempit. Mereka tidak punya banyak waktu. Aku akan mencari cara untuk melepaskan tali ini. Kau tetap tenang, Bardo. Aku akan melakukannya. Dengan tangan yang gemetar, Salim mencoba menarik tali yang mengikat tubuhnya. Ia sudah mencoba berbagai cara, namun jerat itu terasa sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan. Setiap kali ia menariknya, sakit terasa di pergelangan tangannya. Di luar, udara malam semakin mencekam, suara angin yang berdesir di antara pepohonan, dan suara gemericik air yang mengalir membuat suasana semakin menegangkan. Salim merasa seakan-akan waktu berjalan begitu cepat, dan mereka semakin dekat dengan bahaya. Bardo yang terikat di sebelahnya mencoba membantu dengan cara yang ia bisa. Meskipun tangannya juga terikat erat. "Salim, kita mungkin harus menunggu kesempatan. Aku rasa mereka akan datang untuk memulai ritualnya sebentar lagi." Salim menoleh ke arah Bardo, matanya penuh tekad. "Kita tidak akan menunggu, Bardo. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tumbal. Aku janji." Namun, saat itu juga, suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Salim dan Bardo terdiam, menunggu dengan cemas. Mereka bisa mendengar percakapan di luar. Suara Pak Wiryo dan anak buahnya yang mendekat. "Pastikan mereka tetap terkurung di sana." Terdengar suara Pak Wiryo. "Segera mulai ritualnya. Kami tak boleh menunda lagi." Salim merasakan hati yang berdebar keras. Tidak ada waktu lagi. Jika mereka tidak segera keluar dari sana, Bardo akan benar-benar menjadi korban. Tiba-tiba, di saat yang penuh ketegangan itu, Salim merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Itu adalah naga yang muncul begitu tiba dan diam-diam menoleh masuk ke dalam gubuk. "Salim, Bardo, aku di sini." Suara naga terdengar lembut namun pasti. Salim terkejut, namun segera merasa lega. "Naga, kamu datang tepat pada waktunya." Salim berbisik, merasa hatinya sedikit tenang setelah mendengar suara sahabatnya itu. Naga melingkarkan tubuhnya di sekitar Salim dan Bardo dengan hati-hati, menjauhkan tali yang mengikat mereka. "Tenang, Salim. Aku akan membantu kalian." Dengan kekuatan yang luar biasa, naga menggunakan tubuhnya untuk merusak tali-tali yang mengikat mereka. Salim merasa ikatan pada tangannya mulai longgar. Ia mencoba menarik tangannya lebih bebas. Sementara itu, naga juga dengan gesit membebaskan Bardo dari jerat yang mengikatnya. Dalam beberapa detik saja, ikatan mereka mulai terlepas. "Kita harus cepat," kata naga. Tatapannya tajam menembus kegelapan luar gubuk. Ritual itu harus dihentikan sebelum terlambat. Salim berdiri dengan hati-hati, merasakan tubuhnya kaku setelah terlalu lama terikat. Bardo juga berusaha berdiri meski tubuhnya masih lemas dan terhuyung. "Kita harus keluar dari sini sebelum mereka datang," ujar Salim, sambil memandang ke arah pintu gubuk yang tertutup rapat. Namun, saat mereka akan keluar, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Salah satu anak buah Pak Wiryo masuk, melihat Salim dan Bardo yang baru saja bebas. "Kalian!" teriaknya kaget. "Apa yang kalian lakukan? Cepat, tangkap mereka." Salim dan Bardo tidak punya banyak waktu. Naga segera bertindak, melilit tubuhnya dengan cepat dan kuat, menahan pria itu agar tidak dapat bergerak. "Kalian harus pergi sekarang," teriak naga kepada Salim dan Bardo. Salim menggenggam tangan Bardo dan menariknya keluar dari gubuk. Mereka berlari ke arah hutan, semakin jauh dari gubuk itu menuju tempat yang lebih aman. Naga tetap menjaga mereka dari belakang, memastikan tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Meskipun terjebak dalam keadaan yang sulit, Salim merasa ada harapan. Mereka masih punya kesempatan, dan naga akan selalu ada untuk membantu mereka. Namun, mereka tahu satu hal yang pasti, waktu semakin menipis. Mereka harus segera menghentikan ritual itu, atau Bardo akan hilang selamanya. Salim berlari dengan sekuat tenaga,
menarik Bardo yang masih lemah di sisinya. Langkah mereka terdengar terburu-buru di tengah hutan yang gelap. Sementara suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat. Mereka bisa merasakan ada orang-orang yang mengejar mereka, dan Pak Wiryo pasti tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Hati Salim terasa berat. Ia tahu waktu mereka semakin habis. Ritual yang akan mengorbankan Bardo sudah sangat dekat. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa betapa cemasnya dia. Bagaimana mereka bisa menghentikan hal itu tanpa bantuan? Saat itulah Salim teringat akan naga, sahabatnya siluman ular yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Seperti sebuah naluri, Salim merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memanggil naga. Dia berhenti sejenak di tengah hutan, menarik napas panjang dan menatap Bardo. "Bardo, aku harus mencoba sesuatu," ujar Salim dengan suara penuh tekad. "Jangan khawatir, aku akan meminta bantuan naga." Bardo menatapnya dengan mata lemah, namun ada harapan yang tersisa di wajahnya. "Salim, apakah naga bisa membantu kita?" Salim mengangguk. Meskipun dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin, tetapi ia tahu satu hal. Naga adalah satu-satunya yang bisa melawan kekuatan gelap yang dikuasai oleh Pak Wiryo. "Aku harus mencobanya." Salim menutup matanya, berusaha untuk menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali suara naga yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Suara yang selalu ada saat dia membutuhkan pertolongan. Kali ini, dia akan memanggil naga dari dalam hatinya. Dengan hati yang penuh harapan, Salim mulai berdoa dalam hatinya. Meski tanpa kata-kata yang jelas, ia hanya berfokus pada satu hal, memanggil sahabatnya. "Naga, tolong aku, tolong Komai, kami membutuhkanmu." Seolah-olah doa itu mencapai ujung langit. Suasana di sekitar Salim tiba-tiba berubah. Angin yang semula tenang mulai berhembus kencang, membawa aroma yang asing namun hangat. Salim merasakan ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi lebih hidup, lebih menyatu. Lalu, di hadapannya, perlahan muncul bayangan yang sangat familiar. Tubuh yang besar dan bersinar hijau muncul dengan keanggunan yang luar biasa, melilit pohon-pohon di sekeliling mereka. Itu adalah naga. Salim, Bardo, suara naga menggema di dalam hati mereka. "Kalian memanggilku?" Salim membuka matanya, dan di depannya berdiri naga, siluman ular yang telah menjadi sahabat sejatinya. Tubuh naga bersinar dengan cahaya yang lembut, namun memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, rasa cemas di hati Salim menghilang, digantikan oleh rasa percaya diri yang besar. "Ya, naga," kata Salim dengan penuh keyakinan. "Pak Wiryo akan melakukan ritual. Kami tidak punya waktu lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, tapi aku tahu kau bisa." Naga mengangguk dengan penuh perhatian. "Aku merasakan kekuatan gelap yang mengelilingi tempat itu, Salim. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membantu kalian untuk menghentikannya." Salim merasa seolah beban berat di pundaknya sedikit berkurang. "Bagaimana caranya, naga?" "Aku tak tahu apa yang harus kami lakukan." Naga melangkah lebih dekat. Tubuhnya melilit pohon di sekeliling. Mereka dengan elegan. "Aku akan membuka jalan untuk kalian. Namun, kalian harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar setelah ini." Ritual itu mengikat kekuatan yang sangat kuat. Tapi jika kita bersatu, kita bisa menghancurkannya. Salim dan Bardo saling memandang, penuh tekad. "Kami siap," jawab Salim, meskipun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran. "Mari kita hentikan ritual ini." Naga menundukkan kepala, seolah mengerti apa yang dirasakan Salim. "Ikuti aku, dan aku akan membawa kalian ke tempat Pak Wiryo melakukan ritual. Tidak ada yang bisa menghalangi kita sekarang." Dengan kekuatan yang luar biasa, naga memimpin mereka melalui hutan yang gelap. Salim dan Bardo mengikuti dengan cepat, meskipun tubuh Bardo masih lemas dan langkah Salim terasa berat karena cemas. Namun, dengan adanya naga di sisi mereka, mereka merasa lebih kuat. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke tempat Pak Wiryo, tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Salim tahu, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berhati-hati, karena Pak Wiryo pasti akan menggunakan segala cara untuk menghalangi mereka. Namun, di dalam dirinya, Salim merasa yakin, bersama naga, mereka bisa menghentikan ritual itu dan menyelamatkan Bardo.
Ritual gelap itu tidak akan menang saluran kekuatan baik yang dimiliki. Naga jauh lebih kuat dari apapun yang Pak Wiryo bisa ciptakan. Salim, Bardo, dan Naga kini siap menghadapi apapun yang menanti di depan mereka. Malam itu, langit di atas hutan terlihat gelap pekat, tak ada bintang yang tampak. Suara angin yang kencang terdengar mengguncang pohon-pohon besar, dan suasana yang mencekam menyelimuti tempat di mana ritual itu akan dilaksanakan. Pak Wiryo dan anak buahnya telah mengumpulkan semua perlengkapan ritual di sebuah altar yang terbuat dari batu besar. Di sekeliling altar, lampu-lampu minyak menyala, memberikan cahaya yang berkelip-kelip dalam kegelapan. Bardo yang terikat erat di tengah altar tampak terengah-engah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah setelah melalui berbagai cobaan, dan ketakutan jelas terpancar dari matanya. Di depan altar, Pak Wiryo berdiri dengan sikap percaya diri. Matanya penuh hasrat. Ia merapal mantra dengan suara yang dalam, hampir seperti suara mengerang, sambil memegang pisau yang bercahaya tajam. Ritual ini sudah hampir mencapai puncaknya, dan Bardo yang malang menjadi korban yang tak terelakkan. Salim yang berdiri di sisi hutan bersama Naga yang diam-diam bergerak melalui pepohonan, melihat dengan cemas. Jantungnya berdegup kencang. Waktu yang mereka miliki semakin sedikit, dan Bardo hampir menjadi korban dari ritual mengerikan ini. Salim menatap ke arah Naga yang kini bersiap untuk bertindak. "Naga, sekarang!" seru Salim. Suaranya penuh dengan harapan dan kecemasan. Naga yang telah menyelami kekuatan alam dengan kecerdikan yang luar biasa mengarahkan dirinya lebih dekat ke altar. Sebelum dia bertindak, dia mengangkat tubuhnya yang besar, menyelimuti diri dengan kabut tebal yang tiba-tiba turun di sekitar tempat itu. Kabut itu begitu pekat, tak seorang pun bisa melihat dengan jelas. Udara terasa berat, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Tiba-tiba, dari dalam kabut yang semakin tebal, terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Suara itu makin kuat, semakin mendekat, hingga semua orang yang ada di tempat ritual itu merasa takut dan panik. Anak buah Pak Wiryo berteriak ketakutan, mencoba menatap ke arah sumber suara. Namun mereka tak bisa melihat apapun selain kabut yang semakin menyelimuti. Tiba-tiba, kabut itu terbelah, dan muncul sosok yang mengerikan, sebuah ular raksasa yang sangat besar, dengan tubuh yang bersinar kehijauan. Itulah Naga, sahabat Salim, yang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Tubuh Naga yang luar biasa panjang melilit di udara, melayang di atas altar dengan kekuatan yang menakjubkan. Wahana dipenuhi dengan kemarahan, dan matanya yang tajam memancarkan kilatan berbahaya. Pak Wiryo terkejut melihat kemunculan naga yang begitu dahsyat. "Apa ini?" serunya, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan mulai merayap di hatinya. "Ini mustahil." Namun, naga tidak memberi waktu untuk Pak Wiryo dan anak buahnya berpikir. Dengan kecepatan luar biasa, naga menerjang ke arah mereka. Anak buah Pak Wiryo yang tidak siap langsung diterkam oleh tubuh besar naga, terlempar jauh dan tersungkur ke tanah. Kejaran dan teriakan mereka tak ada artinya saat menghadapi kekuatan dahsyat naga. Pak Wiryo mencoba untuk melawan dengan mantra yang lebih kuat, tapi tak ada yang bisa menghentikan naga yang sudah berada dalam keadaan penuh amarah menerkam. Altar batu besar dengan tubuhnya yang kuat meremukkan segala yang ada di sana. Batu-batu hancur berkeping-keping, dan api yang menyala dari lampu minyak pun terpadamkan dalam sekejap. Ritual yang sudah hampir selesai kini hancur begitu saja. Bardo, yang semula terikat, kini terlepas dari jeratan. Matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menatap naga yang berdiri di depan altar, memancarkan cahaya dan energi yang luar biasa. "Terima kasih, naga." Bardo berbisik, hampir tidak percaya bahwa dia telah diselamatkan dari kematian yang hampir menjemputnya. Salim berlari mendekat, membebaskan Bardo dari tali yang masih ada di tubuhnya. "Kau selamat, Bardo," seru Salim dengan senyum lega. "Semua ini berkat naga." Naga yang melihat keduanya mengangguk dengan lembut, meskipun tubuhnya masih bersinar dengan aura yang kuat. "Aku tidak akan membiarkan kalian terluka." Kalian, sahabat Pak Wiryo yang melihat kekuatan naga yang luar biasa, mulai mundur, ketakutan. "Ini tidak berakhir di sini. Aku akan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan pesugihan ini." Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, naga dengan cepat mengejarnya, dan dalam sekejap, Pak Wiryo jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Naga mengangkat kepalanya dan berkata
dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Kekuatan gelapmu sudah berakhir, Pak Wiryo. Tidak ada tempat untuk kejahatan di dunia ini. Meskipun Pak Wiryo masih hidup, dia tak bisa lagi mengganggu siapapun. Kekuatan yang dimilikinya sudah hancur, ritualnya pun sudah dihentikan, dan kejahatannya akan segera terlupakan. Salim dan Bardo saling menatap, merasa lega setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan bahaya. Bardo memegang tangan Salim erat. Terima kasih Salim, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika naga tidak datang. Salim tersenyum, menatap naga dengan penuh rasa terima kasih. Kami berdua akan selalu bersyukur. Naga, tanpa dirimu, kami tak akan bisa melawan kekuatan itu. Naga melirik keduanya, lalu meluncur kembali ke dalam kabut yang mulai menghilang. Ingatlah, sahabatku, kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini tentang persahabatan dan keberanian untuk melawan. Yang jahat, aku akan selalu ada untuk kalian. Dengan itu, naga menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Salim dan Bardo dalam kedamaian yang akhirnya mereka rasakan setelah perjuangan yang sangat berat. Ritual yang mengerikan itu telah dihentikan. Kegelapan yang menyelimuti hutan pun perlahan mulai menghilang, dan malam itu menjadi simbol kemenangan atas kejahatan yang telah berhasil mereka lawan bersama. Setelah Pak Wiryo tak berdaya dan terjatuh, suasana hutan yang semula tegang kini terasa lebih sunyi. Namun, tiba-tiba, dari dalam bayang-bayang pohon besar yang rimbun, muncul sosok lain yang lebih menakutkan, seorang dukun tua dengan tubuh terbungkus jubah hitam. Dukun ini adalah sosok yang telah membantu Pak Wiryo dalam menjalankan pesugihan. Dukun itu memandang naga dengan tatapan penuh kebencian. Kau, siluman ular, kau menghalangi jalanku, serunya dengan suara serak. Aku tidak akan membiarkan kekuatan gelapku dihentikan oleh makhluk seperti kamu. Naga, yang kini bersinar lebih terang, hanya tersenyum dengan dingin. Kekuatanmu adalah kegelapan, dan itu akan selalu kalah oleh cahaya kebenaran. Dukun itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah menjadi berat. Angin kencang berputar, menciptakan putaran hitam pekat yang mengelilingi dirinya. Dengan mantra yang dikeraskan, dia memanggil kekuatan ilmu hitam untuk melawan naga. Dari jubahnya muncul bayangan-bayangan gelap yang seolah hidup, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Naga, meski terlihat tenang, tahu betul bahwa lawannya bukan sembarang orang. Ilmu hitam milik dukun itu sangat berbahaya, tetapi naga juga memiliki kekuatan alam yang jauh lebih besar. Dengan kecepatan luar biasa, naga meluncur ke depan, menghindari bayangan-bayangan hitam yang menyerangnya. Di udara, naga berputar, dan tubuhnya yang panjang memancarkan cahaya kehijauan yang begitu terang. Dukun itu melanjutkan serangannya, berusaha menebas naga dengan tangan yang penuh dengan energi hitam. Setiap serangan mengeluarkan suara mengerikan seperti dentingan logam yang tajam. Namun, naga tidak gentar. Dalam sekejap, naga meluncur ke arah dukun, menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan alam, aku akan menghentikanmu, seru naga. Suaranya menggetarkan udara. Dengan sekali gerakan, naga menyalurkan kekuatan alam yang luar biasa, memancar dari tubuhnya seperti gelombang energi. Serangan itu begitu kuat, hingga dukun itu terhempas jauh ke belakang, terbanting keras ke tanah. Dukun itu terpelanting, terhantam ke batang pohon besar, dan kakinya terjepit oleh batu besar yang terlempar akibat benturan kekuatan naga. Ia terdiam, mencoba untuk bangkit, namun tak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya terasa sakit, dan kekuatan hitam yang selama ini menjadi senjatanya kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Ilmu hitammu tak akan pernah mengalahkan kebaikan, ujar naga, mendekati dukun yang terbaring di tanah. Dukun itu merintih, wajahnya penuh rasa sakit. Aku tidak akan kalah begitu saja. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk melawan, namun tak bisa. Kekuatan yang dimiliki naga jauh lebih besar dan lebih murni dari apapun yang pernah dia kuasai. Dengan satu gerakan terakhir, naga mengarahkan tubuhnya ke arah dukun itu. Dari mulut naga terdengar suara gemuruh yang begitu kuat, dan dalam sekejap, bayangan hitam yang mengelilingi dukun itu menghilang begitu saja, dibersihkan oleh kekuatan alami yang dimiliki oleh naga. Dukun itu akhirnya menghilang. Tubuhnya terhisap ke dalam kabut yang gelap, menyatu dengan kegelapan yang selama ini dia tuju. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitar tempat itu kembali tenang. Kabut yang sebelumnya menutupi tanah perlahan menghilang, dan hutan kembali terlihat terang dengan cahaya rembulan yang menyinari.
Salim dan Bardo yang menyaksikan dari kejauhan merasa lega. Bardo menatap naga dengan rasa takjub. Kekuatanmu luar biasa, naga. Kau menyelamatkan kita sekali lagi. Naga menoleh kepada mereka. Senyum lembut terlukis di wajahnya. Ini bukan hanya karena kekuatan Bardo, ini karena persahabatan kita. Kalian berani melawan kegelapan. Dan itu membuat kalian lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Salim merasa terharu. Kami tidak akan pernah melupakan semua yang telah kau lakukan untuk kami. Naga, kau bukan hanya sahabat, kau juga pelindung kami. Naga mengangguk pelan, lalu berbalik untuk kembali ke hutan. Jaga diri kalian. Dunia ini penuh dengan ujian, tetapi selama kalian memiliki hati yang tulus, tidak ada yang tak mungkin. Dengan itu, naga menghilang ke dalam hutan yang kini terasa lebih dekat. Salim dan Bardo berdiri bersama, merasakan kehangatan persahabatan yang tak terhingga. Mereka tahu, meskipun perjuangan mereka belum berakhir, mereka tidak akan pernah lagi takut menghadapi apapun. Karena mereka memiliki naga, sahabat yang luar biasa, yang selalu ada di sisi mereka. Dalam hutan yang penuh kabut, suasana semakin mencekam. Dukun hitam yang telah lama bersekutu dengan kekuatan gelap, kini berdiri menantang naga, siluman ular yang datang untuk membalas kejahatan. Dengan kedua tangan terangkat tinggi, dukun itu mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang berisi kekuatan hitam. Dari tangannya, energi gelap meluncur seperti kilat, mencoba membungkus naga dalam cengkraman sihir. Siluman ular, saatnya kau merasakan kekuatan gelap yang tak bisa kau lawan, teriak dukun itu dengan suara gemuruh. Ilmu hitamnya berputar-putar di udara, menciptakan gelombang gelap yang mengancam. Naga, dengan sikap tenang dan penuh wibawa, menyaksikan serangan itu. Ia tahu, meskipun ilmu hitam itu kuat, kekuatan alam dan kebenaran yang ada pada dirinya jauh lebih besar. Kegelapan tidak akan pernah mengalahkan cahaya, gumam naga. Kemudian tubuhnya melesat cepat ke arah dukun dengan kecepatan yang sulit dipahami oleh mata manusia. Dengan sekali gerakan, naga meluncurkan ekornya yang besar dan kuat, memukul energi hitam yang melayang di udara. Ledakan besar terdengar, dan cahaya kehijauan memancar dari tubuh naga, mengusir kabut gelap yang sebelumnya mengelilingi hutan. Setiap serangan dukun yang datang dihancurkan begitu saja oleh kekuatan alam yang berasal dari tubuh naga. Dukun itu terkejut. Apa ini? Bagaimana mungkin kekuatanku bisa dihancurkan begitu mudah? Dengan sekejap, naga mengubah posisinya, meluncur ke depan dan menghantam tubuh dukun dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu serangan, dukun itu terpental jauh, terlempar hingga tubuhnya terbanting keras ke tanah. Tanah di sekitar tempatnya jatuh pun bergetar, seperti gempa kecil. Dukun itu terkapar, tidak mampu bergerak. Wajahnya penuh keringat dingin dan rasa panik. Tidak mungkin, bisiknya lemah. Kekuatan ini, aku tak bisa menghadapinya. Naga berdiri di atas tubuh dukun yang terbaring lemah. Kekuatanmu tidak akan bisa bertahan di hadapan kebaikan, ujar naga dengan suara yang tenang dan tegas. Kamu telah memilih jalan yang salah, dan ini adalah akhir dari jalan gelapmu. Dengan gerakan lembut, naga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyedot semua energi gelap yang ada di sekitar tubuh dukun. Dalam sekejap, dukun itu terbungkus dalam kabut hitam yang semakin pekat. Kemudian, kabut itu mulai menghilang, membawa serta dukun hitam yang telah terkalahkan. Dalam sekejap, sosok dukun itu pun menghilang, lenyap tanpa jejak. Hutan yang semula dipenuhi kekuatan gelap, kini terasa damai dan tenang. Salim dan Bardo yang menyaksikan pertempuran itu berdiri tertegun. Mereka tak pernah menyangka bahwa naga memiliki kekuatan sebesar itu. Terima kasih naga, kata Salim dengan tulus, matanya penuh rasa terharu. Kau telah menyelamatkan kita lagi. Naga menoleh ke arah mereka dan tersenyum. Ini bukan hanya tentang kekuatan, Salim. Ini tentang keberanian. Kalian yang akhirnya membawa kalian pada kebenaran. Dengan kata-kata itu, naga melambai dan menghilang ke dalam hutan yang mulai bersinar dengan cahaya bulan yang lembut. Salim dan Bardo berdiri sejenak, merasakan kedamaian yang hadir setelah kekacauan yang terjadi. Mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir, tapi selama mereka memiliki naga di sisi mereka, kegelapan tak akan pernah mengalahkan mereka. Setelah dukun hitam menghilang, suasana hutan yang penuh dengan ketegangan mulai mereda. Salim dan Bardo berdiri di tempat yang sama, masih terperangah dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, perhatian mereka segera beralih kepada Pak Wiryo
yang kini tampak panik dan ketakutan, berlari-lari mundur ke arah desa. Pak Wiryo, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan kekuatan pesugihan yang ia jalankan, kini terperangah melihat betapa mudahnya kekuatan gelap yang ia andalkan bisa dihancurkan oleh naga. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh dengan ketakutan. Ia tahu bahwa tak ada tempat lagi yang aman untuknya. Apa yang telah terjadi? Teriak Pak Wiryo tergagap. Aku tak bisa kalah begitu saja. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri lebih jauh, suara gemuruh menggelegar dari dalam hutan. Naga, dengan tubuh yang berkilauan dan kekuatan alam yang tak terbendung, muncul kembali. Suara naga terdengar begitu tegas. Pak Wiryo, kau telah mencemari desa ini dengan kekuatan gelap dan kejahatanmu. Saatnya kamu menerima akibat dari perbuatanmu. Pak Wiryo terhuyung mundur. Keringat dingin membasahi dahinya. Tidak, aku hanya ingin kekayaan. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Suaranya terdengar putus asa. Namun, naga tidak mengasihani Pak Wiryo. Dengan satu gerakan, naga melingkarkan tubuhnya yang besar di sekitar Pak Wiryo, menciptakan aura yang sangat kuat. Kehidupanmu yang berlandaskan kegelapan harus dihentikan, kata naga dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Sekarang, aku kutuk kamu, Pak Wiryo. Secara perlahan, tubuh Pak Wiryo mulai terasa sangat berat. Kekayaan yang selama ini dia kumpulkan dengan cara gelap mulai menghilang satu persatu. Rumah besar yang penuh dengan harta benda mulai hancur. Uang dan perhiasan yang ia simpan menguap seperti debu. Pak Wiryo tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menatap harta kekayaannya yang perlahan-lahan lenyap. Kamu telah menggunakan kekayaanmu untuk merusak kehidupan orang lain, lanjut naga. Sekarang, segala yang kau miliki akan diambil darimu, dan kau akan merasakan kehidupan seperti yang seharusnya hidup sederhana, jauh dari segala kemewahan. Ketika semua hartanya hilang, Pak Wiryo jatuh tersungkur di tanah, menangis. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Naga tidak menjawab, tetapi dengan kekuatan alam yang ada pada dirinya, ia memanggil para warga desa. Tak lama kemudian, warga mulai berdatangan, terkejut melihat Pak Wiryo yang tergeletak di tanah tanpa harta benda. Hanya sisa-sisa kehancuran di sekelilingnya. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh Pak Wiryo. Warga desa yang marah memutuskan untuk mengusir Pak Wiryo dari desa. Mereka tak ingin ada lagi orang yang memanfaatkan ilmu hitam untuk kepentingan pribadi, tanpa harta dan tanpa tempat untuk pergi. Pak Wiryo pun harus menerima kenyataan pahit itu. Dengan perasaan penuh penyesalan, Pak Wiryo bangkit dan berjalan, pergi, tertatih-tatih menuju hutan yang gelap. Ia tak tahu akan pergi kemana, tapi ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah hukumanmu, Pak Wiryo, ujar Salim dengan tegas, meski hatinya penuh belas kasihan. Semoga kamu bisa belajar dari perbuatanmu. Warga desa kemudian berkumpul dan mulai merayakan kebebasan mereka dari kekuatan jahat Pak Wiryo. Salim dan Bardo merasa lega, namun mereka tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran besar tentang bagaimana kegelapan tidak akan pernah bisa bertahan lama di hadapan kebaikan dan keberanian naga yang telah menyelesaikan misinya melangkah mundur ke hutan. Ini adalah akhir dari cerita buruk ini. Tapi ingatlah, kalian harus tetap menjaga kebaikan dan tidak terjerumus ke jalan yang salah. Salim dan Bardo menatap sahabat mereka, naga, yang kembali menghilang ke dalam hutan. Mereka tahu, selama mereka berpegang pada kebenaran, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Setelah peristiwa dramatis di hutan, Salim dan Bardo berjalan kembali menuju desa mereka dengan langkah ringan. Meskipun kelelahan menyelimuti tubuh mereka, kegelapan yang sempat meliputi desa kini telah hilang, tergantikan oleh kedamaian yang kembali menyelimuti seluruh penjuru kampung. Bardo tampak lebih tenang, wajahnya penuh rasa syukur karena berhasil selamat dari ritual yang mengerikan itu. Salim, meskipun tak banyak bicara, merasakan beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan-lahan. Keputusan untuk melawan kekuatan gelap itu, meskipun penuh resiko, kini terbukti benar. Mereka berdua sampai di desa saat matahari mulai terbenam, menyinari jalanan dengan cahaya keemasan. Para warga yang melihat kedatangan mereka langsung menghampiri. Wajah mereka penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi di hutan, tetapi mereka belum tahu kebenarannya. Salim dan Bardo langsung disambut oleh Pak Dermawan,
kepala desa yang sangat dihormati. Salim, Bardo, kalian selamat, serunya dengan penuh kegembiraan. Kami khawatir kalian akan jadi korban selanjutnya. Salim tersenyum tipis, lalu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Pak Wiryo memang terlibat dalam pesugihan. Dia telah menggunakan ilmu hitam dan menjadikan orang-orang sebagai tumbalnya. Namun, sekarang semuanya sudah berakhir. Jelas Salim dengan suara mantap. Bardo menambahkan, kami hampir saja menjadi tumbal berikutnya. Pak Dermawan, tetapi berkat bantuan dari naga, siluman ular yang baik hati, kami bisa melarikan diri dan menghentikan semuanya. Para warga desa terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang mereka dengar. Ketika mereka mendengar bahwa Pak Wiryo benar-benar terlibat dalam pesugihan dan bahwa Salim serta Bardo telah berjuang untuk menghentikannya, wajah mereka berubah menjadi penuh kekaguman. Jadi, itu benar, gumam seorang warga, Bu Siti, dengan suara bergetar. Selama ini kita hanya menduga, tapi tak pernah tahu pasti. Pak Dermawan yang mendengar penjelasan itu mengangguk. Kami harus berterima kasih kepada kalian, Salim dan Bardo. Kalian telah menyelamatkan desa ini dari kehancuran. Tak lama kemudian, para warga berkumpul di alun-alun desa untuk merayakan kemenangan mereka atas kejahatan yang telah lama mengancam mereka. Rasa syukur memenuhi setiap sudut desa. Mereka mengadakan doa bersama, berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan. Semua orang, tanpa terkecuali, merasa lega karena mereka akhirnya bebas dari bayang-bayang pesugihan yang gelap. Salim dan Bardo berdiri di tengah kerumunan, merasakan kedamaian yang baru. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah menghadapi bahaya besar, hasil dari perjuangan mereka akan membawa kebaikan bagi seluruh desa. Namun, meskipun perasaan bahagia mengalir, Salim tak bisa melupakan satu hal. Naga, sahabatnya, yang telah banyak membantu, kini telah menghilang kembali ke dalam hutan. Salim tahu bahwa naga tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Siluman ular itu hanya melakukan apa yang benar. Terima kasih naga. Paisik dalam hati berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan sahabat yang penuh dengan kebaikan itu. Saat malam tiba, desa yang damai kembali tenang. Salim dan Bardo duduk bersama di luar rumah Bardo, melihat bintang-bintang yang berkelip di langit. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Kibik mengalahkan kejahatan, dan mereka akan terus menjaga kedamaian yang telah mereka capai. Hari-hari berlalu dengan damai di desa. Salim merasa hatinya semakin tenang berkat kehadiran naga yang selalu memberikan nasihat dan perlindungan. Persahabatan mereka yang terjalin antara manusia dan siluman ular itu semakin erat. Setiap kali Salim merasa lelah atau bingung, ia tahu bahwa naga selalu ada untuknya di dalam hutan yang lebat, di tempat yang hanya mereka berdua bisa mengaksesnya. Salim semakin sering mengunjungi naga di hutan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang alam, tentang masa depan. Naga, meskipun dalam wujudnya yang besar dan menakutkan, memiliki suara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Salim sering merasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama yang bisa memahami segala kegelisahan hatinya. Suatu hari, setelah mereka duduk bersama di bawah pohon besar, Salim merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap naga ular. Raksasa itu terlihat lebih tenang dari biasanya. Matanya yang tajam kini tampak penuh pemikiran. Ada apa naga? Tanya Salim, sedikit khawatir melihat perubahan sikap sahabatnya. Naga mengangkat kepalanya sedikit, menatap Salim dengan tatapan penuh makna. Salim, kamu sudah banyak belajar dan tumbuh selama ini. Kau telah menjalani ujian yang sulit dan berhasil melewatinya dengan bijaksana. Namun, aku merasa waktuku di sini sudah hampir habis. Salim menatap naga dengan bingung. Apa maksudmu naga? Apakah kau akan pergi? Naga mengangguk pelan. Dunia kita memang berbeda Salim. Meskipun aku selalu ada untuk melindungi dan membantumu, aku adalah makhluk dari alam yang berbeda. Tugasku di sini sudah selesai. Desa ini sudah aman, dan kamu juga sudah cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Kini, aku harus kembali ke tempat asalku, tempat yang jauh dari manusia. Salim merasa hatinya terasa berat mendengar kata-kata itu. Tapi, naga, aku merasa belum siap jika harus kehilanganmu. Kamu telah menjadi sahabat yang luar biasa bagi aku. Bagaimana aku bisa hidup tanpa bantuanmu? Naga tersenyum lembut. Meskipun tubuh besar dan raksasanya tetap tegak di hadapan Salim. Salim, persahabatan kita tak akan pernah hilang. Walaupun
Aku harus pergi. Kamu tak akan pernah benar-benar sendirian. Ingatlah, kekuatan sejati ada dalam diri kamu sendiri, dalam hati yang baik, dan tindakan yang benar. Aku akan selalu ada dalam kenanganmu. Salim menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak ingin kamu pergi, Naga. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang terbaik untukmu. Naga menoleh ke arah hutan yang lebat, tempat di mana ia datang. Ya, mungkin ini memang jalan yang harus kita tempuh. Dunia kita memang berbeda, tetapi persahabatan kita akan selalu ada, meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu. Salim mengangguk pelan, merasa berat, tetapi ia tahu bahwa sahabatnya sedang melangkah ke jalan yang harus diambil. Selamat jalan, Naga. Terima kasih untuk segalanya. Naga tersenyum sekali lagi, lalu tubuhnya perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut tipis yang muncul di sekitar mereka. Salim menatap kepergiannya dengan hati yang penuh kenangan, merasa bahwa pertemuan mereka adalah suatu anugerah yang tak ternilai harganya. Walaupun Naga pergi, Salim tahu bahwa ia akan selalu membawa pelajaran yang diberikan sahabatnya dalam setiap langkah hidupnya. Persahabatan mereka yang tak terpisahkan oleh ruang atau waktu akan selalu ada di dalam hatinya. Terima kasih, sahabatku, bisik Salim dalam hati saat bayangan Naga semakin menghilang di antara pepohonan hutan 4 Omini. Hutan terasa sunyi setelah kepergian Naga. Namun ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan mengalir dalam diri Salim. Suasana di sekelilingnya seolah menjadi lebih hidup meskipun Naga telah menghilang dari pandangannya. Salim berdiri di tempat yang sama, merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya, seolah alam ikut merasakan perpisahan mereka. Tiba-tiba, dari arah tempat Naga menghilang, sesuatu berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam. Salim merunduk, penasaran. Dengan hati-hati, ia mengambil benda yang bersinar itu dan terkejut saat melihatnya. Sebuah sisik ular berwarna emas memancarkan kilau yang indah. Sisik itu tampak berbeda dari sisik ular biasa, lebih padat dan berkilau seperti logam mulia. Salim menggenggam sisik itu dengan penuh rasa hormat. Hatinya dipenuhi perasaan haru. Ia tahu bahwa itu adalah warisan dari Naga, sahabatnya yang baik hati, Denggan Lembut. Suara Naga terdengar di dalam ingatan Salim, seperti bisikan angin. Salim, ini adalah sisik yang memiliki kekuatan magis. Jika suatu saat kamu dalam bahaya atau menghadapi kesulitan yang besar, sisik ini akan memberimu kekuatan untuk menghadapinya. Ingat, kekuatan sejati ada dalam dirimu, tapi ini akan membantu jika saatnya tiba. Salim memejamkan mata, merenung sejenak. Meski berat melepaskan sahabatnya, ia merasa dihargai dan diberi bekal yang luar biasa. Dia tahu bahwa meskipun Naga tak lagi ada di dekatnya, persahabatan mereka akan tetap hidup di dalam hatinya selamanya. Salim memasukkan sisik emas itu ke dalam kantongnya, bertekad untuk menjaga warisan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kali ia merasa terancam atau ragu, ia tahu bahwa sahabatnya akan selalu ada di sisinya, meskipun hanya dalam bentuk kenangan dan sisik emas itu. Hari-hari berikutnya di desa terasa tenang. Salim menjalani hidupnya dengan penuh syukur, berusaha menolong sesama dan terus menjaga kedamaian yang telah mereka perjuangkan bersama. Para warga kini semakin percaya padanya, melihat betapa ia telah berubah menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Namun, meski saling menyayangi dan hidup damai, Salim tak pernah melupakan Naga. Setiap kali ia berjalan menuju hutan, ia merasa seolah sahabatnya selalu mengawasinya dari jauh, menjaga dan melindunginya dalam diam. Bahkan, di malam yang sunyi, Salim sering merasakan kehadiran Naga dalam angin yang berhembus atau dalam kilau bintang yang menerangi langit malam. Persahabatan mereka memang terpisah oleh alam yang berbeda, namun itu tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Warisan dari sahabat ular itu, sebuah sisik emas yang penuh kekuatan, terus menjadi simbol dari ikatan abadi antara Salim dan Naga. Selamat jalan, sahabatku, bisik Salim, sekali lagi mengucapkan kata-kata yang penuh cinta dan penghormatan. Aku akan selalu ingat, dan aku akan menjaga dunia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk semua yang telah kau ajarkan padaku. Dan meskipun Naga tak lagi tampak di dunia nyata, Salim tahu bahwa sahabatnya akan selalu hidup dalam dirinya, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkahnya,
Dalam setiap hati yang ia sentuh dengan kebaikan, persahabatan mereka adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang hidupnya.